warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, PAI semester 5. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran Al-Quran Hadis yang mana diampu oleh Ibu Lailani dan Nazulfa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan bahas bersama mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamsaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi," yang artinya, telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini merupakan penegasan bahwa seorang mukmin harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah jika ia ingin selamat. Allah Ta'ala bahkan memberikan ancaman berat bagi siapapun yang mengabaikan peringatannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dha'ka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bersama bahwa kita selama berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah maka akan bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi dan firman Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan tersesat. Selanjutnya, pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya bernilai ibadah. Jadi dalam proses penurunan Al-Quran, Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril. Kepada Rasulullah diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin," yaitu malaikat Jibril, "ke dalam hatimu, Rasulullah, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas." Sedangkan hadis sendiri adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis merupakan sumber kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Sumber hukum dalam Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Jika dalam Al-Quran tidak ditemukan hukum, maka akan dijelaskan dalam hadisnya. Jika dalam hadis tidak ada, maka akan dijelaskan dalam ijma' dan qiyas. Jadi dalam mengambil sumber hukum Islam itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selanjutnya kita akan membahas fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sumber hukum Islam ada 4, dan yang utama adalah Al-Quran. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia
ke jalan yang lurus tentang berbagai hal bersifat umum yang terkadang menghendaki penjabaran dan perincian. Jadi berbagai hal itu sudah termuat dalam Al-Quran, namun ada beberapa hal tertentu yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kita bisa mengambil penjelasan itu melalui hadis Rasul. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Quran merupakan kitab yang paling utama atau penyempurna dari kitab-kitab terdahulu seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Berikutnya, fungsi al-hadis. Fungsi al-hadis adalah: 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Merinci ayat Al-Quran yang global. 3. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi fungsi hadis di sini adalah menjelaskan lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran yang masih global dalam Al-Quran. Diperjelas kembali dalam Al-Hadis yang berisi sabda Rasulullah. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan Al-Quran dan hadis adalah rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, sebagaimana dasar hukum yang ada dalam sabda Rasul dan Al-Quran, firman Allah yang harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Sekian simulasi pembelajaran dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat menginginkan kritik dan saran yang mendukung untuk memperbaiki simulasi pembelajaran berikutnya dari teman-teman ataupun dari dosen kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.